apa salahnya ketika kamu bikin dosa dan bikin ini, tapi jadilah anak yang bisa membanggakan juga gitu kan. Tetap jadi wanita karir atau stop semuanya dengan menikah? Stop semuanya dengan menikah. Udah cukup berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang seperti biasa selalu menggunakan bahasa Melayu, yang kita tahu bahwa bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia. Di hari ini, di podcast kali ini, saya kedatangan wanita cantik. Wah, Cantik. nampaknya the first time nih studio saya kedatangan wanita cantik. Jadi malu. Cantik, gadis, belum menikah. Pasti kalau gadis pasti belum menikah ya. Belum. Sumpah malu. Dia malu datang ke podcast saya, padahal kesehariannya dia sudah memalukan sebenarnya. Lebih malu karena judulnya ini nih yang Iya, mengerikan. judulnya saya mau bikin nanti wanita cantik menanti jodoh. Janganlah bang. Oh jangan ya? Itulah. Dosen cantik mencari jodoh. Jangan juga nanti setanjung Pinang Kan nanti tinggal datang. disebutkan kriteria gitu. Satu gitu kan, harus minimal menteri. Amin. Berharapnya seperti Dua. itu ya kan. Dua, laporan harta kekayaan misalnya 5T. Kelihatan matre betul ya? Materialistis. Harus bang, wajib. Wajib ya? Karena hidup tidak hanya bisa makan cinta ya. Benar. Tetap butuh duit untuk shopping. Benar. Itu realnya wanita seperti itu. Sebenarnya itu. Tak munafik ya? Tak munafik. Tak Kalau munafik. aku mah enggak munafik. Dekat dikit Bu dosen, nanti Oke, nggak oke. kedengaran suara-suara hati yang terluka itu. Oke, lanjut. Oke, tapi intinya pada hari ini saya undang Bu dosen ini, saya memanggil beliau adalah Bu dosen karena saya tahu dia adalah dosen di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi yang kita tak boleh sebut STIE ya. Yes. Kita sebut aja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kota Tanjung Pinang. Itu udah sebut aja. Oh iya. Tak apa, free. Udah sebut Free tadi. promo, tak apa-apa. Promo, Saya selalu apa-apa. support semua yang ada di lokal Tanjung Pinang Oke, dan Provinsi oke, Kepulauan oke. Riau. Termasuk Bu dosen saya support. Kalau mana tahu setelah podcast ini ketemu jodoh kan. Amin. Mana tahu sekalian promosi nih, ajang Iya. promosi. Mana kan. tahu jadi adik ipar saya. Emang ini adek ya? Ini adik ipar saya. Atau mana tahu jadi kedua dari saya. Allah. Wah, itu kakak bang. Kakak di depan bahaya bang. Itulah lelaki yang berani. Berani. Ibu negara di luar. Oh, berani ya. Nanti langsung diserang kan. Dia kalau serius tak pakai cakap dia. Oke. Dia cari belakang. Tak ada nyali. Tak ada nyali. Ada. Kita nih sebagai lelaki tidak takut istri. Jadi? Cuma istri menakutkan kita. Jatah 4 loh bang. Masih bisa lah. Masih ada 3 ya? Masih ada 3. Oke, awak cakap gini habis saya balik. Dia dengar ya kat luar kan. Ini ngapa pasal kawin-kawin pula. Saya undang beliau ini sedari dulu yang saya kenal. Awalnya saya kenal beliau bukan dosen juga. Saya kenal beliau adalah sebagai sekretaris BUMD Kota Tanjung Pinang. PT TMB. PT TMB itu Tanjung Pinang Makmur Bersama. Iya. Tapi saya tak yakin dengan Tanjung Pinang Makmur Bersama itu. Kenapa? Karena awak belum makmur. Makmur ya. Iya, di kategori makmur itu Bang. kan bahagia, ada pasangan hidup. Bahagia loh bang. Bahagia ya? Bahagia juga nih sendiri nih. Oh, Walaupun belum ada pasangan hidup tapi tetap bahagia. Iya kan? Iya. Membahagiakan diri. Membahagiakan diri. Tak bahagia. Cukup bahagia. Cukup Tapi bah- pengen dibahagiain. Asik. Semoga dibahagiakan melalui podcast inilah ya nanti. Oke, Bu Fida atau Bu Yes. saya lebih nyaman memanggil Jangan beliau. panggil ibu lah. Jadi apa tuh? Dek Fida ke. Oh, Dek Fida. Fida aja lebih. Fida, lebih Fida. akrab gitu. Kurang sedap dipanggil Jadi Dek Fida nih. panggil apa? Harus cakap Melayu kan kita Iya, iya. nih. Memang kita pakai bahasa Oh, Melayu. pakai bahasa Melayu, Memang pakai oke. bahasa Melayu. Oke, boleh lah kita panggil Fida hari ini ya. Ah. Fida umur berapa sudah jadi sekretaris BUMD? Aku sekretaris BUMD sekitar umur 24 deh bang. 24 tahun. 25. 25 tahun. 25 Sudah tahun. jadi dosen Sekretaris, sekretaris. Dulu, sekretaris dulu di BUMD. Oh, umur 25 tahun. 25 tahun. Tapi waktunya tak begitu lama lah antara dosen sama sekretaris. Sekretaris dulu lah Oke. ya kan. Dosen 3 bulan aja jaraknya. Langsung Oh, lanjut ke baru dosen. jadi Ke dosen. Oh, oke. Saya tahu kenapa beliau belum menikah sampai saat ini. Kenapa? Kenapa? Jadi kalau Alasannya? dari ilmu gerak tubuh itu, orang takut sama dia. Takutnya?
Kita nanti boleh tengok di tayangan podcast kita. Dia cakap depan saya gini, taklah jaraknya cuma 3 bulan. Iya gitu, terlalu jarang ya Iya, di iya. perempuan ya Orang kan? takut pasti pas di ini nih, pas candlelight gitu ya. Ada Candlelight salah dinner. sedikit. Pas candlelight dinner gitu ya. Abang betul mau nikahi saya. Abang ini jangan gitu. Besok tak lagi Kacau dah. bang nih, kacau bang nih. Itu kajian psikologis Ya, itu. Kalau di psikologis itu dikenal dengan orang yang kinestetik gitu ya. Refleks bang. Refleks ya. Refleks itu. Oke. Dia memukul sampai ke hati soalnya. Kena, kalau ada cakap tuh kena kan. Iya. Oke, Vida. Umur 24 sudah jadi sekretaris. 25 lah, 25. 25. Oke, 25 jadi sekretaris, selang 3 bulan jadi dosen. Sekarang sudah umur berapa? 29. Oh, 4 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Oke. Udah 4 tahun, aku udah 4 tahun di Tanjung Pinang. Aslinya mana? Asli Anambas. Oh, asli Anambas. Asli Oke. orang Anambas, orang Melayu bang. Orang Tapi, Melayu Melayu Anambas. Anambas. Bapak Oke. Pekanbaru, mama Anambas. Mak Tapi Anambas. Oh, berarti orang Pekanbaru, bukan orang salah, Anambas. lebih ke Anambas. Karena Lebih- bapak udah di Anambas juga. Oh, menetap di Menetap Anambas di ya. Anambas. Berarti dia bisa bikin kerupuk atong. Oh, tak pandai. Inilah Tak penyebab pandai. lambat dia nih. Harusnya Tak pandai pandai. masak, Tak- bisanya kerja ya. Oh, pandai makan aja. Pandai makan. Tapi ya. tak besar-besar juga. Oke. Apa yang bisa membuat Vida sampai ke saya rasa untuk menjadi dosen di titik 25 itu termasuk usia yang muda ya. Iya, Anggap- sangat muda. Anggap orang selesai S1 itu kan umur berapa ya? Umur Aku selesai S1 umur 22. Ya. Oh, 22 udah selesai? 22, 23. So, normal lah ya? Normal. Normal, Seperti oke. mahasiswa biasa juga. Oke, berarti 22 selesai S1. Setelah itu? 24 udah selesai S2. Oke. Untuk S1 kan aku di Bandung, di Pekanbaru nih. Undri. UIR. UIR, Universitas Islam Riau. Oke. Nah, baru lanjut S2 ke Bandung waktu itu. S2 di mana? Aku S2 dulu pernah di UPI, berhenti, terus pernah di Universitas Lambang Buana. Oh, oke. Selesainya di situ. Selesainya di situ karena pengennya dulu waktu S2 kalau UPI ini kemarin terlalu padat jadwalnya. Oke. Jadinya aku memutuskan untuk pindah ke UNLA karena jadwalnya lebih ringan. Oh, Jadi kan oke. bisa sambil kerja waktu Santai dulu. ya sambil Santai, UPI ini kalau tak salah saya Universitas Pendidikan Indonesia. Yes. Dan dia memang menjadikan lulusannya guru kan? Iya, Iya, kebanyakan guru. lebih Karena ke guru Iya, waktu karena itu. saya pernah mengenal kawan-kawan UPI ini dia disebar di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok khususnya. Ya kan? Iya, di Iya. Setiabudi dulu Iya, kampusnya. betul. Oke, umur 24 selesai. Selesai. Berarti nganggur setahun. Iya sambil Oh, nyari kerja. Ya maksudnya waktu kerja itu. yang biasa kan biasa. untuk menuju ke dosen berarti ada Ada kerja. jenjang setahun. Iya. Bukannya untuk menjadi seorang dosen ada sertifikasi dulu. Tidak sertifikat karena gelar aku kan udah S2 bang. Oh, udah S2 ya. S2 karena Oke. dibutuhkan kan S2 kan. S2 ya, minimal untuk jadi dosen tuh S2. Betul. Syaratnya itu. Syaratnya. Syaratnya harus S2. S1-nya apa kemarin? S1-nya pendidikan ekonomi, akuntansi. Berarti Nah, gelar SE. SPD. 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 Oh, tetap. Tetap Oh, karena ada pendidikannya ya, pendidikan. Makanya langsung ke UPI kan. Oke, Nah, linear lah linear ceritanya nih. ceritanya pengennya seperti itu, tapi ternyata aku kepengen kerja dan di sana nggak bisa nih karena padat banget kan. Jadi jadwalnya dulu juga rutin pengen latihan atau Oke. pengen sambil kerja gitu kan. Nah akhirnya pindah kampus. Pindah Nah, kampus. dari situlah aku Akhirnya ambil hikmahnya aja. ambil hikmah. Dan aku pengen jadi bisnis woman ceritanya gitu. Oh, Makanya ambilnya- niatnya jadi business Nah, woman. Oke. Makanya ambil manajemen bisnis. Tunggu dulu. Bicara tentang business woman, Nah, saya banyak mengenal business woman itu lambat nikah. iya rata-rata Iya, kan. dan wanita karir rata-rata Hmm. lambat nikah. Takut saya. Dan bahkan ada yang tak nikah. Janganlah bang, jangan doakan saya Wah. seperti itu. 29 ini ambang batas nih. Benar. Kalau kalau benar. kata orang kita, Kacau. Ini melawak abang nih. umur 30 ke bawah itu jodoh di tangan Tuhan. Yes, Kalau 30 tahun ke atas, saya sel. Tuhan lepas tangan. Saya sel lah langsung. Oh, sel ya? Langsung. Atau ini kalau bahasa Tak marketing pakai itu milih lagi. bandit. Nah, benar. Bandit udah promo bandit ya. Nggak perlu ini lagi pasang kriteria lagi nggak perlu. Promo
nengok kalau perlu kan. Kalau sekarang masih Masih oke. di atas itulah. Jangan sampai angka 29 ganti 30 ya. Janganlah. Itu sel ya. Tapi ini ya Bang, cerita sedikit ya. Ini mungkin perkataan itu adalah doa. Itu benar sebenarnya. Okay. Nah, itu tuh aku waktu zaman sekolah dulu pernah berpikiran, pernah terucap nih. Aku kepengen nikah ketika usia aku di umur 28 atau 30. Oh, masih ada jenjang waktu berarti. Itu aku udah terucap. Nah, aku kepengen aku berkarir dulu baru aku menikah. Oh, on target berarti. Yes. On nah, ternyata apa yang aku omongin itu sebenarnya udah resah nih, udah resah kok aku udah 28 nih, tapi belum nikah gitu kan. Iya. Jadi aku melihat ke belakang, apa ya yang pernah aku lakukan dulu sehingga ternyata aku ingat gitu kan. Ternyata ini adalah ucapan dari apa yang aku katakan. Tapi gini, Vida, walaupun ini kan ingat ke belakang, tapi duduk jangan semakin belakang. Jangan. Karena mic-nya jauh. Oh iya. Aku pengen nyanyi itu saya bilang tadi kenapa orang jauh dari dia. Dia cakap mundur hilang ya kan. Ghosting. Suka ghosting nih Mas ini, mundur. Bahasa anak gaul sekarang ghosting. Menghilang ya. Mundur. Dia cakap, saya tengok ya dia cakap. Dia dari sini dia cakap, dia mundur. Iya, kebanyakan gitu. Cowok suka gitu, Bang. Iya. Lama-lama dekat, hilang, mundur. Udah tahu nih kita nih seperti apa nih, mundur dia, takut ya. mundur, melanggar tukang parkir kan. Oke, lanjut. Oke. Tapi memang untuk merapik datang sini. Bukan untuk memotivasi. Tak apalah, biasa kan di apa podcast abang kan. Vida datang sini untuk disiksa dia. Rasis banget nih. Nama lengkap Vida siapa? Rafida Nuriana. Rapi atau Raffi? Rafida. Oh. Cakep kan nama aku. Rafida, tapi tak tak secantik namanya. Perilakunya tak secantik nama. Itu saya tak tahu. Salah. Agak pecicilan Bang. Iya. Tapi jujur saya tidak pernah mengukur kesuksesan seseorang itu dari cepat atau lambatnya dia nikah. Karena kan sama dengan rezeki. Kita tidak pernah bisa menyamakan rezeki kita dengan orang lain. Sama dengan jodoh kan. Nah, saya dulu mentargetkan pada umur 26 sampai 28 itu saya nikah yang pertama. Dan yang terakhir belum selesai. Dan terakhir kali gitu. Jadi niat saya pokoknya saya harus nikah umur 26 sampai umur 28 itu udah harus nikah. Pertama dan terakhir kali insyaallah. Terus umur 28 paling lambat saya sudah punya anak insyaallah dan semua tercapai alhamdulillah. Amin. Dan yang saya salut kenapa saya undang beliau itu karena ada faedah juga sebenarnya. Karena dia itu tadi saya bilang di umur 25 sudah jadi sekretaris, di umur 25 sudah jadi dosen dan saya menilai memang Vida ini juga punya talenta yang dalam dunia karirnya juga bagus dibanding dengan kawan-kawan seusia dia saat ini kan. Amin. Ya. Kita maksudnya dalam sisi karir ya. Yes. Kenapa harus karir dulu daripada jodoh? Dari dulu orang tua nih ya Bang ya, karena bapak lah ceritanya. Bapak tuh pengen anaknya nggak mau bergantungan sama cowok. Ceritanya seperti itu. Ini udah didikan dari orang tua sebenarnya. Pengennya anaknya kerja gitu kan, nggak mau bergantungan sama cowok dan kepengen anaknya nih ada di posisi di atas dia gitu. Bapak kan kebetulan PNS nih. Nah, sekarang kan udah pensiun, tapi bapak gelarnya S1. Maka anak harus dua. Anak harus S2. Nah, makanya bapak aku tuh dulu tuh kalau aku pacaran dia nggak suka tuh. Nah, makanya dia pengennya anaknya ini kuliah, pendidikan. Nah, seperti itu yang dia inginkan. Pokoknya dia harus di atas bapak gitu ya. Itu harus di atas tapi bapak. kan belum PNS. Nah, aku tuh nggak mau jadi PNS. Saya betul nih. saya tanpa mendiskreditkan kawan-kawan PNS. Saya tidak tahu kenapa saya tidak punya soul untuk, tak tahu kalau suatu saat Allah takdirkan saya di PNS ya. Tapi untuk sekarang saya mungkin karena terlalu lama di swasta, jadi otaknya itu tuh sudah menjadi susah kan. Kalau di PNS ini kan kita mengikuti semua alur dan jalur. Nah, kalau di swasta ini kita bisa jadi pembangkang sedikit. Benar. Emang seperti itu. Dan aku bukan tipe orang yang Berarti memang pembangkang. Itu yang buat lambat. Ya tidak bisa dipungkiri. Karena Bang? Wanita
independent woman ya namanya Iya, independent ceritanya nih. Emang woman. seperti itu. Oke, wanita merdeka lah ya. Karakternya seperti itu. Itu dapat ya cari cowok ya harus tahan banting lah ceritanya kan. Macam mana? Ini awak suka banting-banting cowok Suka ya? bang, saya suka Muat banting. walaupun kecil. Iya. Yang dibanting Badan hati boleh, dia ya. badan Hati boleh dia. kecil, fisik boleh Oke. kecil. Jadi itu yang buat memotivasi harus dulu sampai S2 dan berkarir ya. Iya. Karena pesan harus- ayah tadi. Ayah pengen bapak Bapak ya? pengennya S2 dulu waktu itu. Enggak, Oke. akhirnya aku Terserah nak selesai. jadi apa yang penting S2 nanti gitu. Iya, kebetulan seperti itu. Tapi bapak nggak begitu menginginkan aku jadi seorang PNS sih. Oh, Tapi yang terbaik aja buat anaknya gitu. Saya. Dan enggak tahu ya, kalau kita bicara tentang keberhasilan di dunia ya, Mm-mm. khususnya orang terkaya di dunia ini kan orang swasta. Iya, Iya kan? kebanyakan. Dan terkhususnya orang marketing. Yes, benar. Iya. Nyatanya seperti itu, Iya. ya kan? Siapa yang bilang Steve Jobs bukan orang marketing? Uh, Dia orang marketing. Orang terkaya di dunia ini adalah orang marketing. S2-nya apa? MM ya? Manajemen bisnis ya. Magister Manajemen lebih background ke bisnis. bisnis, manajemen waktu itu, bisnis. ya. Oh, oke. Makanya sekarang lebih dipercayai mengampu mata kuliah kayak kewirausahaan, kayak pengantar bisnis, strategi pemasaran. Nah, itu Berarti Rafida SPD, SPD aja ya? Iya. Rafida SPD Magister Manajemen. Magister Manajemen. Berarti Rafida SPD MM ya. Ya. Rafida siap dalam penantian mau menikah. Itu kepanjangannya. Sekarang ngajar sudah berapa jalan tahun ke berapa? Sama lah tahun keempat. Keempat ya. Sudah sama. pernah jatuh cinta dengan mahasiswa? Ini pertanyaan yang berat. Ini pertanyaan yang berat. Apa ya? Susah sih mau dibilang. Pertanyaan ini menjebak nih sebenarnya, Bang. Iya kan kita bual-bual. Kalau ada siapa orangnya kan gitu. Kalau dikatakan jatuh cinta belum lah. Kalau hampir suka ada. Suka ada. Cuma tahu diri lah ya kan. Kita nih dah tua lebih ya kan? muda atau lebih tua? Kebanyakan ya. Yang disukai. Muda sedikit lah, berondong lah. Aduh, merasa tak berfaedah saya punya podcast. Tak lah, suka kan suka. Kan manusiawi. Manusiawi ya, suka, manusiawi. tapi tak cinta lah, tak pernah bilang ini. I love you. Jatuh cinta tak pernah. Cuma But I karena aku ngajarnya kelas malam ya Bang ya. Oke. Jadi kebanyakan tuh kan orang Pekerja yang ya? pekerja. pekerjanya juga banyak muda sekarang. Iya, banyak yang muda. Iya, berarti jatuh cintanya dengan yang pekerja berarti. Ya lah, lebih nggak mungkin lah yang Merah, muka dia merah langsung saya tanya. Blush on ini. Blush on-nya merah, ini makin merah masalahnya. Tak tahu merahnya karena malu atau panas di ruangan saya. Bang, ini bakalan ditonton. Wah, inisialnya siapa inisialnya? Tak ada inisial. Tapi tak berimpact pada nilai ya. Tak. Ya, kalau jarang masuk kasih D juga ya. Iya. Tetap profesional. Punya target atau mimpi memang umur 28 sampai umur 29. Apanya? Berkarir dan segala macam. Iya, berkarir. Berkarir dan segala macam. Kalau boleh tahu nih, kita tak usah ngomongin dia total pasti. Kisaran per bulan berapa sih? Apanya? Totally? Pendapatan Yes, aku. income Aku. Biar tahu nih kalau nak lamar Vida berapa nih. Enggak lah, untuk setara Kepri masih kecil lah Bang. Berapa? Aku mungkin ya dari totalnya ya. Oke. Bisa lah dapat 10 ya. 10. Income 10 lebih kurang ya. Bayar mobil, bayar ini habis juga. Habis juga. Gitu Habis kan, belum lagi soleh ya kan. Oke. Tapi memang berbahaya ketika kita tuh terbuai dengan karir ya. Karena memang nanti ujung-ujungnya lupa ya. Lupa ya. Saking apa ya? Lebih enaknya berkarir, enjoynya berkarir gitu kan. Karena kita kan tidak merasakan seperti perempuan-perempuan normal yang normal ya. Gitu normal kan. itu kan dia tak ya memang karena mungkin kurang apa namanya ya, bukan aktivitas dan kurang ya aktivitas yang terbatas lah ya, terbatas aktivitas yang gitu kan. terbatas. Nah, kalau kita kan berinteraksi terus Bang, kita kenal orang gitu kan, kita tapi tak jumpa-jumpa kan? tak jumpa, jadinya
ketika kita kenal. Kalau aku sih prinsipnya ketika kenal orang bukan berarti orang itu mau dijadiin ini atau enggak. Tapi Oke. kita lihat dari sisi lainnya gitu kan. Oke. Enggak bisa jadi pacar, mungkin bisa Jadi suami. jadi rekan kerja atau jadi relasi. Tapi bisa jadi pacar, bisa suami kan bagus. Iya, bagus. Ya minimal jadi saudara ya. Jadi Jadi saudara. saudara. Oke. Luar biasa nampaknya. Jadi sekarang mengampu mata kuliah Sekarang kewirausahaan, pemasaran, sama pengantar bisnis. pengantar bisnis. Untung dia tak ngajar pengantar nikah. Kalau Janganlah. pengantar nikah tak percaya nih, mahasiswa tak percaya. Kalau pengantar nikah sama abang aja lah. Oh iya. Saya ngantar orang nikah kalau saya. Tapi Bang Al nih ya, bener-bener apa ya, Bener-bener? famous lah Oh, di Tanjung Pinang. Abang famous kalau aku bilang. Wow, kamai. Di mana-mana pasti muka abang aja Iya. yang nampak kan. Setiap Tukang- kawan nikah, abang aja yang nampak. Tukang kan? makan nasi minyak saya. Tapi ada satu pertanyaan. Kenapa setiap kali abang nih selalu nanya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah? Itu selalu yang Karena abang tanya. supaya PR saya selesai ngantarkan awak nikah. Iya, tak ada lain tuh yang ditanya Iya. setiap kali chat. "Fit, nikah lah. Betul. Kan gitu terus kan. Karena dia- Rupanya ada niat pengen mempermalukan aku di sini. rupanya. Abang jangan kayak gitu. Sampai aku bilang gini kan, Bang tenang aja gitu kan. Aku pasti undang abang nanti kok yang bakal Nah, kan jadi kemarin mak bilang. andamnya. Kan kemarin bilang kalau aku nikah abang harus mantunkan aku. Iya, harus. Maksud saya supaya PR saya itu Harus selesai gitu. ya. Tetap pasti aku undang abang, tapi nggak sebagai pantun mak andam. Alah. Salah. Saya lelaki sejati. Oh ya gitu. Tenang lah bang. Kalau aku nikah di Tanjung Pinang, pasti aku undang abang lah. Kalau di Gunain luar- jasa abang lah. Kalau di luar Tanjung Pinang tak berarti. Tunggulah dapat suami menteri kan. Dapat suami kaya itu kan. Berapa lah nambah Ah, su? tak nambah lah kalau perlu. Ah, Itu, iya. agak jauh sedikit Agak lah. high sedikit. Agak Thailand high ya. Vietnam. Tapi nambah tuh bisa lah pasti. Bisa lah ya? Bisa lah. Oke. Saya cuma itu aja PR saya supaya selesai PR saya yang satu itu kan. Selesai lah bang. Niatkan aja yang terbaik buat aku. Amin ya Allah. Ini mahasiswanya tolong dengar, tolong yang lagi dengar live streaming di Instagramnya Vida, tolong didoakan yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sarankan nikah di zaman Covid. Ya, lebih hemat biaya ya. Murah bahasanya. Hemat tuh bahasa halus. Sebenarnya apa yang memotivasi Vida untuk terus berkarir? Harusnya kan tak butuh kecintaan dan kasih sayang. Butuh lah bang. Oh, butuh ya? Betul lah. Oke. Tak lah, itu kan impian ya bang. Impian. Nah, tapi gini, ketika orang punya impian, mohon maaf, ayah kan seorang PNS. Biasanya role modelnya anak itu adalah ayah atau ibunya gitu. Ini kan keluar kan dari jalur kan? Ya, keluar dari jalur. Keluar dari jalur. Tapi tidak begitu keluar lah bang. Tapi kan masih mengikuti jejak seorang ayah. Oke. Ayah selain seorang PNS apa? Bapak aku itu dulunya PNS di pendidikan ya bang. Oh, berarti masih ada Masih, serempet-serempet sedikit lah ya. Di dinas pendidikannya dia dulunya. Nah makanya lebih ke serempet ke situ kan Oh, anaknya oke. gitu. Tapi ada adik, ada kakak sih yang mereka lebih backgroundnya ke pemerintahan. Oh, gitu. ada yang betul-betul ikut bapak ada, ya. Ada. Berarti agak nyeleneh sedikit dia. Berapa beradik, Vida? 3. 3 beradik. Berarti tengah. Aku tengah. 1, 2, 3. 3. Kakak sudah nikah? Kakak udah. Adik laki-laki? Udah. Adik udah nikah? Udah. Adik dia udah nikah? Aduh. Udah. Jadi hanya Berat. berat Dah ya. di langkah batang. Nih batangnya batang kelapa pula. Cowok Oh, adik cowok ya? adik cowok. Oh, adik cowok tak apa-apa. Kalau Tak. adiknya cowok tak apa-apa. Biar aja. Tak masalah lah. Kalau kalau adiknya cowok. cewek, wah, agak susah tadi. Katanya ya. Tapi kalau mau nikah tapak sirih ada depan tuh, biar saya antar. Janganlah. Ada. Cari pasangannya dulu, Bang. Nih kalau mau nikah sekarang juga, gua tinggal ditelepon, hantaran udah siap di depan, pemantun sudah ada, Ada di kamera ada, Heeh. tempat tinggal telepon masjid, calon aja lagi. Tapi kalau sama aku Abang kasih diskon atau free nih? Ini masalah biaya disebut depan layar.
biar tahu nih Bang, Bukan, nanti bukan. bakalan Dia bukan biar tahu, biar ada rekam jejaknya nih. Iya. Biar Biar ada tahu bukti. nih. Tapi sekalian endorse punya Abang nih, jasa Abang nih Iya, nanti iya, nih. iya, iya. Tapi di podcast saya. Oh ya. Nanti aku upload deh di podcast di punya aku. Oke, oke. Tapi yang paling penting itu bukan masalah harganya. Nah, jadi Masalah tanggalnya. tanggalnya. Betul, sama calonnya. Oke, Vida. Ya. Sebenarnya yang menurut Vida ini bagaimana sih jadi anak muda yang benar dan baik dan lainnya. Dan yang lain. Kebanyakan ya Bang ya, anak muda sekarang ini tuh selalu mengutamakan apa yang mereka anggap sekarang gitu kan, lifestyle sekarang gitu kan, tapi tidak memikirkan ke depannya gitu, masa depan tuh kurang gitu kan. Kebanyakan seperti itu yang aku amatin sih, seperti itu. Nah, jarang kita temuin anak muda yang bandel-bandel nih gitu kan, tapi dia lebih memikirkan masa depannya gitu. Tapi kalau contohnya aku gitu kan, dari dulu tuh teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu kan, beranggapan aku nih nggak bakalan selesai nih kuliahnya. Nah, diukur selalu karena dijengkal degil, gitu, karena aku akuin gitu kan, aku agak lumayan nakal gitu kan. Nakal atau degil? Degil ya, atau samsing? Samsing bahasa kalau bahasa Melayu agak samsing. Gitu kan, agak lumayan degil lah sedikit kan. Tapi ketika aku punya kewajiban gitu kan, aku harus menjalankannya dan aku harus menuntaskannya gitu kan. On target harus itu gitu kan. Dulu ya kita kan kuliah dulu kan dibayarin orang tua. Ya yang namanya anak harus menyelesaikan kewajiban, punya tanggung jawab, punya tanggung jawab dong gitu kan. Nah, kebanyakan anak sekarang nih udah dibiayain sama orang tua kuliah, terus kuliahnya nggak selesai gitu kan. Cewek pula terus pacaran terus gitu kan. Tapi kasihan dong, uang orang tua nih habis gitu kan. gitu melawan orang tua pula. Melawan orang tua gitu. Apa salahnya ketika kamu bikin dosa dan bikin ini, tapi jadilah anak yang bisa membanggakan juga gitu kan. Iya kan? Betul. Ini poin podcast saya sebenarnya. Nah, itu kan kalau aku sih prioritasnya gitu. Ketika aku merasa aku tidak bisa menjadi yang terbaik gitu kan, tapi setidaknya aku bisa menjadi anak yang membanggakan buat orang tua aku. Walaupun gitu. tidak terbaik tapi tetap berbakti ya. Gitu kan. Paling nggak ada sisi baiknya di mata orang tua. Walaupun nggak di mata orang lain, tapi menurut orang tua aku udah bisa nih jadi anak yang terbaik. Gitu. Karena kan juga kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang kan. Ya. Jadilah diri kita yang terbaik walaupun tidak menyenangkan kepada semua orang. Aku lebih memprioritaskan ke keluarga sih, lebih di mata orang tua aku udah aja. Berarti termasuk dalam dunia jodoh juga seperti itu nanti. Iya. Kalau yang tidak bisa menerima keluarga? Maksudnya? Untuk jodoh, untuk perkara jodoh yang tidak bisa menerima keluarga berarti ke laut aja gitu. Iya. Enggak lah. Ya kan, tapi mengutamakan keluarga. Iya, tapi aku rasa orang tua pasti tahu terbaik buat anaknya. Gitu. Kalau orang tua tak setuju tetap ikut kata orang tua. Ikut harus anak yang berbakti. Jadi Anda sekalian yang mau dekat sama Vida, tolong dekati ayah ibunya dulu. Itu kan itu harus kan, itu sebenarnya kalau cowok yang pintar tuh harus kayak gitu. Betul. Gitu. Saya salah satunya. Ya, seperti itu taktik yang sangat benar dan tepat gitu. Mau deketin anaknya ya harus deketin orang tuanya gitu kan. Contohnya Abang, kalau seandainya Abang berantem sama istri, pasti yang Abang pujukin mama mertuanya kan. Iya kan? Dan saya memang dari dulu seperti itu. Jadi kalau dekat gitu saya dekati paling utama tuh ibunya. Karena kan ibu itu lebih tinggi daripada bapaknya. Karena kalau bapaknya bintang 1, ibunya pasti bintang 3. Jadi pasti ikut kan. Oke. Dan yang terjadi saat ini kan memang anak-anak muda kita terlalu terbuai dengan kondisi dunia, mudanya ya. Benar. Apalagi zaman sekarang nih hedon banget ya, gaya anak kita yang sekarang gini gitu kan. Dan yang kasihan tuh kadang-kadang ya mohon maaf, orang tuanya berpas-pasan, dianya gayanya, dan kita tahu itu dari mana. Kita tahu gitu kan, latar belakang keluarganya seperti apa gitu kan. Tapi anaknya nih kepengen terlihat wow di sosial media, ya menghalalkan segala cara gitu kan. Tapi apa salahnya ketika dia melihat dari sisi keluarganya lebih mengutamakan itu dulu, harusnya lifestyle-nya gitu kan, harusnya seperti itu gitu. Menyesuaikan minimal ya. Tapi kalau bisa aku tuh Bang bisa seperti ini gitu kan, ini karena hasil keringat sendiri loh gitu kan, lifestyle juga gitu, tapi bukan hasil dari uang orang tua ataupun kan ketika aku sudah melaksanakan kewajiban aku gitu kan, baru aku ini penuhin yang kemauan aku gitu kan. Gitu kan.
Saya merasa diomelin pacar loh di podcast ini. Iya. Dia Emang ngomel cuek. depan saya, bukan sharing, dia ngomel. Membepel dia. Tapi aku emang dibilang cerewet sih Cerewet Bang, ya? agak Iya, cerewet, iya. agak judes. Dia dosen kalau tak cerewet susah juga. Susah gitu ya, terlalu diam juga nanti ada garing membosankan Betul, di betul. kelas. Jadi gitu semuanya kan. dari diri sendiri ya. Iya. Walaupun boros segala macam. Iya dari diri sendiri gitu. Kalaupun boros, aku ngerasa aku boros ya itu mungkin cara aku menikmati hidup dan menikmati apa yang aku lakukan dan apa aku kerjakan gitu. Kan capek lah Bang, ibaratnya kita kerja. Udah susah payah. Susah payah kerja tapi nggak bisa ngebahagiain diri sendiri. Gitu kan. Aku kerja siang malam loh ibaratnya. Dari pagi sampai sore gitu kan. Pagi pegawai BUMD, malam lanjut ngajar lagi. Makanya tapi aku punya waktu sedikit, ketika aku punya waktu sedikit misalkan Sabtu Minggu aku manfaatin untuk have fun, untuk enjoy, pergi main atau lebih me time lah, ajak teman ataupun apa. Nah makanya kadang orang bingung lihat aku gitu kan, Fit, lu kerja double job gitu kan, tapi aku lihat masih sering nih jalan-jalan, masih sering nih pergi have fun, enjoy kemana-mana, tuh gimana caranya? Ya seperti itu, nggak mungkin dunia kita itu harus kerja stuck nanti begitu ya. Nanti yang ada gila yang ada kan stres gitu kayak kan. tidak stres ya. Iya, makanya ketika ada waktu ya bikin have fun saya sudah sampai kepada titik itu, kerja dan kerja, akhirnya saya stres gitu. Baik Vida, sebelum kita closing di podcast Melayu saya, apa yang ingin Vida sampaikan kepada generasi muda? Untuk wanita ya, jangan pernah bergantung sama pria lah ibaratnya gitu, kecuali sama seorang ayah gitu ya. Karena yang namanya orang lain itu akan pergi gitu kan, nggak akan selamanya utuh gitu, nggak akan selamanya berada di tempat kita. Makanya jadilah perempuan yang benar-benar mandiri, yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Karena aku ngerasain Bang gitu kan, ketika lu jadi perempuan yang mandiri itu banyak yang bisa diambilin hikmahnya. Lu bisa jadi orang yang kuat, lu bisa jadi orang yang nggak cengeng gitu kan. Ketika ada masalah lu bisa nyelesain dengan sendirinya. Aku hidup 12 tahun gitu kan, 12 tahun nih hidup sendiri gitu. Sampai detik ini 12 tahun sendiri, banyak suka duka yang dialami gitu kan. Ternyata aku benar-benar bisa jadi orang yang yang kuat banget gitu kan. Tidak setiap masalah mentalnya juga aku udah terbentuk gitu kan, terbentuk dengan sendirinya. Ketika aku punya masalah nggak pernah aku mengadu sama keluarga ataupun sebagainya. Pasti aku bakalan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Karena ya, nah inilah kita gitu kan. Terus nanti ketika kita udah menikah ini kan, menikah, banyak yang bisa diceritakan ke anak-anak nanti dan bisa kita edukasikan gitu ya. Dan bisa dicontohin ke anak kita gitu. Ternyata jadi perempuan yang mandiri itu benar-benar banyak hal yang bisa bisa diambil. Lebih ininya lagi gini, kalau saya selalu menganalogikan, kalau misalnya dia kuat ketika dia sudah nikah, kita kan tidak pernah tahu jodoh sampai di mana. Misalnya menikah punya anak lalu suaminya meninggal karena satu hal dan lainnya, itu kan harusnya dia jadi harus kuat gitu kan. Makanya ya ginilah aku gitu kan, aku sendiri gitu kan, kenapa aku belum menikah di usia ini sampai saat detik ini merasa santai-santai aja gitu kan. Karena udah terbentuk ini tadi Bang. Tapi tetap butuh ya. Tetapi tetap butuh yang namanya kasih sayang gitu kan. Butuh, ibaratnya pengen diperhatiin seperti itu butuh. Cuma tidak memprioritaskan prioritas utama gitu kan. Yang aku lakukan prioritas utama gimana caranya aku hidup lebih ada selevel lebih naik lagi ataupun lebih tidak seperti orang biasanya. Baik, luar biasa Ibu Vida. Bu Vida, terakhir sekali kita QA, question and answer. Kalau saya tanya antara karir atau wanita karir atau ibu rumah tangga, pilih? Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir kan udah nih. Ibu rumah tangga lagi. Ibu rumah tangga. Oke. Dosen atau PNS? Dosen. Dosen lebih memilih dosen daripada PNS. Dosen atau PNS? Dosen. Lebih enaknya dosen. Tetap lanjutkan wanita karir atau menikah tanpa ada menjadi wanita karir? Saya ulang. Tetap jadi wanita karir atau stop semuanya dengan menikah? Stop semuanya dengan menikah. Udah cukup berarti. Stop semuanya dengan menikah. Berarti tidak perlu jadi wanita karir lagi? Tidak, karena aku udah mendapatkan itu. Oke.
pengen Berarti sudah siap ya? Udah siap. Sudah siap lillahi ta'ala. Oh, lillahi ta'ala karena udah capai target nih, Bang. Fidah, thank you banget udah datang Ya. ke podcast Melayu saya. Semoga Sama-sama, cepat ke dokter, mana tahu ada peluang dan cepat menikah. Cepat saya antarkan. Amin. Dan tetap Didoain. karir tetap Amin. cemerlang ya. Amin, ya Ya Rabbal Allah. alamin. Mohon maaf segala bulian dan roasting Udah pada merasa dibully banget hari ini. sedap ternyata dibully. Oke, thank you. Sehat Oke, selalu. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.